Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkamihil tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, as'adakumullah hayatakum. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya sebagai wujud takwa kita atas anugerah, atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Qur'an sebagai inspirasi kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam rangka menggapai ridha Allah dan surganya. Pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib akan mengambil tema Al-Qur'an, sumber inspirasi kebahagiaan, surat Fatir ayat 32 sampai dengan 34. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak satu makhluk pun di dunia ini yang ingin hidup sedih, menderita. Semuanya, hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia, pasti menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan temporal selama berada di dunia dan kebahagiaan permanen, kekal dan abadi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dan memberi solusi bijak bagaimana kita bahagia di dunia dan di akhirat dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan, aurasna Alkitab, kitab suci Al-Qur'an, allazina astafaina, kepada manusia-manusia pilihan, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Dalam penggalan ayat pertama ini ada dua hal yang penting. Pertama, warisan, kedua, pilihan. Biasanya tidak akan diwariskan barang kecuali dia bernilai dan bermanfaat. Jarang kita temukan sandal diwariskan ayah atau emak kepada kita, kecuali sandal tersebut terbuat dari emas. Begitu juga lah warisan diberikan ayah emak kepada anak cucunya selama itu bernilai dan berharga. Rumah, tanah, sawah, kendaraan, atau bahkan terkadang diwariskan hal yang agak sedikit negatif, hutang piutang. Tapi secara umum warisan diberikan dan diserahkan dalam bentuk nilai yang berharga. Allah mewariskan kepada kita Al-Quran. Hanya pencinta Al-Quranlah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu lebih berharga dari rumah,
kendaraan, sawah ladang yang diwariskan ayah dan emak. Terkadang kita lebih sibuk dengan handphone kita daripada dengan Al-Quran kita. Padahal kita tahu 100% warisan terbaik bukan manusia memberi kepada manusia, tapi Tuhan Allah memberi kepada kita Al-Quranul Karim, tapi sayangnya kita tidak menikmatinya. Yang kedua, warisan Al-Quran ini tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba pilihan. Istofaina min ibadina. Jika ada manusia yang tak suka dengan Al-Quran, karena Allah pun tak suka dengan dia, Allah tak pilih dia dan dia pun tak pilih Allah. Cocok. Allah tak suka, dia pun tak suka. Tetapi generasi pencinta Al-Quran disukai, dipilih oleh Allah, dan dia pun memilih jalan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya dengan faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Ada 3 tipe manusia berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, piramida paling bawah, paling banyak. Jika jumlah manusia saat ini 7 miliar, 6 miliar tak beriman pada Allah, tak beriman pada Nabi Muhammad, tak beriman pada Al-Quran, maka Allah mengatakan kepada mereka, merekalah yang rugi. Zalimun li nafsihi, merekalah yang menzalimi diri sendiri. Jumlahnya 6 miliar non muslim di dunia ini. Paling banyak, piramida paling bawah itu adalah paling banyak. Ketika ada manusia mengoyak-ngoyak, membakar, menendang-nendang Al-Quran, Al-Quran tak rugi, umat Islam tak dinistakan, Nabi Muhammad tak terhina, Allah pun tak kurang kuasanya sedikit pun. Yang rugi dia sendiri. Allah mengatakan kepada tipe ini, zalimun li nafsihi. Dia sedang mempermalukan dirinya, menertawakan dirinya, membodohi dirinya, menzalimi dirinya. Bukan umat Islam yang tersakiti, dia sedang sakit jiwa. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muqtasidun. Ini adalah umat Islam kalau nggak ada musibah nggak baca Quran. Bahkan menurut dia Al-Quran adalah kitab suci orang mati. Ketika ada kematian baru baca Al-Quran. Kalau nggak pernah tersentuhnya Al-Quran. Atau agak level sedikit, kalau nggak bulan Ramadan naik ke level berikutnya, nggak baca Al-Quran. 12 bulan hanya bersentuh Al-Quran di bulan suci Ramadan atau di saat kematian. Lepas itu tak pernah bersentuh dengan Al-Quran. Walaupun demikian Allah upgrade nilainya. Dari 1 huruf sama dengan 10 kali lipat. Bukan alif lam mim kata Nabi Muhammad 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, menegaskan betapa besarnya pahala Al-Quran, sehingga dilipat gandakan banyak pahalanya, dan dosanya sebenarnya lebih banyak, tapi karena tidak digandakan sehingga imbanglah antara kejahatan dan kebaikan. Allah mengilustrasikan manusia seperti ini digambarkan dengan muqtasidun, pas-pasan. Boleh jadi sempat masuk neraka, nauzubillah min zalik, atau boleh jadi masuk surga tapi level terendah. Ini adalah piramida di tengah. Boleh jadi kalau 1 miliar penduduk bumi beragama Islam, 750 jutanya adalah yang mereka ini.
Dan untuk yang ketiga Allah menyebutkan sabiqum bil khairati biiznillah. Ini adalah puncak piramida. Yang namanya dipilih itu tak banyak. Presiden dipilih oleh rakyat Indonesia, yang memilihnya 250 juta, yang dipilihnya cuma satu. Maka manusia pilihan boleh jadi 250 juta. Mereka adalah generasi pencinta Al-Quran dan menebarkan kebaikan kapanpun dan dimanapun. Inilah yang digambarkan oleh Allah dengan sabiqum bil khairat. Yang namanya pencinta Al-Quran itu bersih, tampil indah menawan, tidak kusam dan tidak lusuh. Karena apa? Karena dia adalah generasi penebar kebaikan. Maka generasi Al-Quran tidak identik dengan teroris, karena itu bukan penebar kebaikan. Tidak merusak, tidak merongrong, keberadaannya menyejukkan, berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana syiar kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah ciri dari generasi Al-Quran itu. Dan sebagaimana di awal disebutkan oleh Allah bahwa ini adalah manusia pilihan, maka Allah menutup gelombang ketiga atau kelompok puncak dari piramida itu dengan biiznillah. Bisa kita dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran tidak ngantuk mendengar khutbah Jumat ini, itu karena izin Allah, karena Allah suka dengan kita. Wa zalika huwal fadlul kabir. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah menutup ayat 32 dari surat Fatir ini dengan bahwa yang mendapatkan warisan, menjadi manusia pilihan, menebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun karena izin Allah, mereka itulah zalika huwa, satu-satunya mendapatkan karunia teragung, pemberian terbesar. Apa sih anugerah terbesar dalam hidup ini? Punya uang 1 triliun dolar, tak ada apa-apanya. Jangankan triliunan dolar, triliunan rupiah saja sudah ada apa-apanya. Bagaimana pula dikatakan oleh Al-Quran tidak ada apa-apanya? Karena Allah memberikan pada ayat 33 bagi generasi pencinta, pengamal, penebar kebaikan dari pesan-pesan Al-Quran itu adalah jannatu adni yadkhulunaha. Satu hari di surga sama dengan 50.000 tahun usia dunia. 50.000 tahun, bukan 50 tahun, 50.000 tahun satu harinya. Yang fasilitasnya mala ainun ro'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi bashar, tak pernah sedikit pun terbetik di dalam sanubari. Jika kita menemukan di dunia ini ada hotel 1 malam 500 juta, atau buatlah 1 miliar, yang cantolannya buka pintunya itu dari emas, keran buka airnya dari emas, lampunya asli dari kristal, 1 malam kita nginap 1 miliar, maka surga lebih dari itu. Itu kita pun bisa berani numpang 1 malam aja karena mahalnya 1 miliar. 2 malam nginap di situ bagus, beli rumah harganya 2 miliar. Tapi akhirat jauh lebih dahsyat dari itu. Yang digambarkan oleh Allah, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kalau kita datang ke hotel, tetap saja kita bawa perhiasan dari rumah. Ini tidak. Surga itu emas dan mutiara bertebar di mana-mana. Tinggal dipakai. Tak perlu bawa koper masuk surga. Allah telah memfasilitasi baju yang bagi laki-laki di dunia dilarang pakai sutra, di akhirat dia pakai sutra itu. Jikapun kita punya sutra, kita tak akan pakainya untuk kerja di kantor, mahal. Kalaupun ada harganya 10 juta, maka kita akan eman-eman pakai sutra itu.
Di akhirat pakaian termurahnya sutra. Dan itu tiap hari berganti dan terus kita pakai. Menggambarkan bahwa pencinta Al-Quran mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu bahagia di akhirat. Bagaimana pula pencinta Al-Quran di dunia? Ini adalah ayat terakhir dari firman Allah yang kita kutip, surat Fatir ayat 34. Wa qulul hamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Dalam kondisi apapun hidup ini tergantung dari persepsi masing-masing. Ada orang tak punya apa-apa, hidupnya bahagia. Ada orang punya segalanya, hidupnya menderita. Karena kebahagiaan tidak terletak pada apa-apa ataupun tidak pada apa-apanya. Tapi kebahagiaan terletak di hati yang lapang. Tidak sedih, tidak mengeluh, tidak pesimis. Selalu optimis, bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Tidak mencari kambing hitam, kalau salah dia minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Inilah manusia bahagia yang dibangun oleh Al-Quranul Karim, sehingga pencinta Al-Quran, gerakan generasi Al-Quran adalah orang yang selalu bibirnya mengucapkan Alhamdulillah. Ucapan yang sangat singkat, sederhana, tapi berisikan tentang pesan-pesan yang sangat luar biasa. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, lahir keikhlasan, lahir ketulusan, lahir kepuasan batin, lahir kenikmatan, lahir kebahagiaan. Ujian sudah selesai, Alhamdulillah. Dapat IPK 4, Alhamdulillah. Dapat beasiswa 40 juta, Alhamdulillah. Bisa berumah tangga, Alhamdulillah. Diberi pula oleh mertua rumah dan kendaraan, Alhamdulillah. Dapat nikmat, Alhamdulillah. Dapat musibah pun tetap Alhamdulillah. Masih tabrakan ban depan yang agak bocor, ban belakang dan yang lainnya masih bagus, Alhamdulillah. Ringset mobilnya tapi badannya tidak luka sama sekali. Luka Alhamdulillah, masih luka tangan, kaki tak luka, mata tak luka, luka semua Alhamdulillah. Tetap ucapannya Alhamdulillah adalah ucapan rasa syukur. Azhaba 'annal hazan. Orang yang mengucapkan Alhamdulillah hilang sedihnya. Dan ini tak mudah. Hanya mereka yang dekat dengan Al-Quran akhirnya bisa menikmati hidup ini dengan kesederhanaannya ataupun dengan kemewahannya, karena dia tahu dunia ada di tangan Allah dan cintanya pada Al-Quran ada di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merespon positif orang yang bahagia di dunia berkat Al-Quran dengan ucapannya mengarungi kehidupan Alhamdulillah dengan inna rabbana la ghafurun syakur. Jika ada silap salah dosa, dia mohon ampun karena Tuhan Maha Pengampun. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah menutup ayat ini dengan syakur. Aku pun berterima kasih kepadamu. Ketika kita berterima kasih kepada Allah, Allah berterima kasih kepada kita. Asyukuru lillah syakurun. Ketika kita bersyukur pada Allah, Allah pun bersyukur pada kita. Tak ada ruginya generasi cinta Al-Quran. Dengan demikian, di penghujung dari khutbah Jumat yang singkat tepat padat ini, kita dapat mengambil 4 kesimpulan. Mukmin menjadi manusia pilihan karena mendapatkan warisan terbesar membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan menerima dan melakukan yang terbaik dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, 3 tingkat umat manusia dalam menerima Al-Quran: menzalimi diri sendiri, menengah, dan puncaknya adalah generasi Al-Quran bersegera berbuat baik. Yang ketiga,
Bahagia pertama ketika jemaah khutbah Jumat berada di surga dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, keempat, bahagia kedua, orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Qur'an, di dunia selalu bersyukur, tidak pernah bersedih karena Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Moga-moga khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat dan membuat kita menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk membaca, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran yang mulia ini, karena kita menginginkan kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain warḍu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat amin ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah warinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.